kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerjaan sorga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah, di pagi hari ini kami sebelum melakukan segala aktivitas kami terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami, membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dan patut menjalani kehidupan kami hari ini dalam keadaan sukacita dan melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Melalui renungan pagi hari ini Tuhan, kami berserah kepadamu dan memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, agar kiranya mereka memperoleh kekuatan melalui firman-Mu menjalani kehidupan mereka masing-masing. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbebani kiranya Tuhan memberikan kelegaan, agar kiranya kami boleh bersyukur selalu untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 10. Beginilah dikatakan. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ai alani indo ubay loja hita jalama rukil, ala makirin hita di debata namangulu, si palua halak saluhutna, alai sumurung akka na porsaya. Demikian firman Tuhan. Bapak saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti prioritas di dalam kehidupan kita. Pasti memiliki tujuan. Dan tentunya di balik prioritas itu tentu kita diminta untuk menunjukkan tanggung jawab kita. Karena itu sepanjang hidup kita harus memiliki tanggung jawab dan tentunya melangkah untuk menggapai tujuan. Bagaimana kita dalam mempertanggungjawabkan tujuan kita dan juga mewujud nyatakannya. Hal itu juga lah yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, di mana Paulus menasehati Timotius di balik setiap pelayanannya. Prioritas dia menjadikan hidupnya adalah menjadi pelayan Allah, menjadikan hidupnya secara totalitas menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia menjadikan hidupnya dan dengan tujuannya pelayanan, tentu dia berkorban banyak hal. Dia mengorbankan pikirannya, dia mengorbankan waktunya, tenaganya, dan hal-hal lainnya. Dan inilah yang menjadi hal yang disampaikan Paulus kepada Timotius ketika ia mengajak rekan kerjanya itu untuk melakukan penginjilan di Efesus, yang kala itu telah menghadapi masalah ketika mereka menerima pengajaran yang salah. Inilah yang menjadi beban pelayanan Timotius untuk memberitakan penginjilan di jemaat Efesus. Dan Paulus menasihati dia, memotivasi dia agar kiranya dia tetap berjuang sekalipun memiliki tantangan di hadapannya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperjuangkan sesuatu tentu tidak berjalan mulus. Ketika kita ingin menggapai sesuatu tentu banyak perjuangan, tentu banyak pengorbanan yang harus kita lewati. Oleh karena itulah firman ini mengajari kita agar kita menaruh pengharapan itu kepada Allah, menaruh setiap impian kita kepada Tuhan yang mengerti kita, yang memberikan kita semangat. Oleh karena itu kita diingatkan pertama bagaimana kita tetap hidup dan berjuang, berjeripaya untuk sampai kepada hal yang ingin kita tuju. Apa yang menjadi prioritas kita sampaikan kepada Tuhan. Tetap berjuang sekalipun kita memiliki tantangan yang menghadang, sekalipun banyak sekali cobaan yang ingin menghentikannya. Kenapa? Karena ternyata ketika kita memiliki daya juang, di situ jugalah kita memiliki semangat untuk tetap menggapai dan sampai kepada tujuan itu. Dan orang yang dapat dikatakan pemenang adalah mereka yang sampai kepada tujuannya. Tentunya ketika kita menargetkan apa yang menjadi prioritas kita,
tentu juga kita tidak boleh hanya mengandalkan diri kita. Karena itu penting untuk menaruh pengharapan di dalam Allah, di dalam Tuhan. Karena itu orang yang beriman seharusnya menggapai tujuannya bersama dengan Kristus. Orang yang mencapai atau berusaha menggapai mimpinya, dia juga harus menaruh pengharapannya di dalam Allah. Kenapa? Karena memang di dalam pengharapan kita kepada Allah lah satu-satunya yang maha tahu. Dan dialah juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oleh karena itu, apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu saudari-saudari hari ini, sampaikanlah kepada Tuhan. Baik itu pendidikan, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, apapun itu, terlebih baik itu pelayanan. Tetaplah berpengharapan kepada Allah dan tetaplah menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan tentunya berjuanglah sebisa mungkin, karena dengan perjuangan dan jerih payah itulah kita sampai ke tujuan kita. Dan tentu ketika kita lebih memperjuangkan itu, maka maknanya jauh lebih mendalam di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pertanggungjawabkan apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu, agar kita boleh sampai kepada akhirnya. Bukan hanya di awal, melainkan sampai di ujungnya. Itulah artinya kita memiliki perjuangan dan tanggung jawab atas prioritas. Tetaplah meletakkan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.